Menarik jemaah. Kalau orang menuntut ilmu agama itu harus ikhlas. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu agama kemudian dia tidak ikhlas, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kalau orang menuntut ilmu umum itu boleh dia tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas, dia belajar kedokteran atau belajar kebidanan, tujuannya untuk menjadi bidan dan mendapatkan uang. Itu nggak apa-apa, karena memang ilmu ini ilmu keduniaan yang digunakan untuk mencari maisha, penghidupan. Itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana yang ilmu dunia ini jadi pahala menuju kepada Allah SWT? Kan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Maka niatkan untuk membantu orang lain. Kalau tadi disebutkan ya bagaimana wanita mendukung dan membantu wanita lainnya. Jadilah bidan yang profesional, jadilah bidan yang tujuannya bukan hanya uang, tapi dia cari uang tetap. Kalau ada orang miskin, mungkin dia nanti aku akan gratiskan lahirannya. Aku akan mendukung bagaimana contoh nih bidan, aku akan mendukung bagaimana orang-orang yang lahir itu anaknya banyak. Boleh nggak? Nah, kan ada bidan yang anaknya berapa? 5. Ya Allah, cuake-ake wes cukup. Loh, padahal Nabi Muhammad SAW nyuruh umatnya banyak-banyak anaknya. Kalau kita jadi bidan yang menentang, loh tapi kan katanya suruh KB. Iya, KB dengan makna yang lebih lain. Mungkin KB apa maknanya? Keluarga berencana. Tetap ana punya keluarga berencana, merencanakan 10 anak hafal Quran semuanya, merencanakan 12 anak insya Allah jadi dosen semuanya di tempat ini umpamanya. Berencana, tetap pakai rencana. Karena kita tahu Pak Harto anaknya berapa? Berapa Pak Harto anaknya? 6 anaknya Pak Harto. Terus Bung Karno anaknya berapa? Tambah banyak lagi Bung Karno anaknya. Seperti itu. Di Bondowoso ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Kita kan kadang-kadang, ya Allah, jangan jadi bidan kalau datang nanti orang mau melahirkan ditanya anak nomor 9, ya Allah kok banyak sekali. Dukung dong dia yang ibunya ada bapaknya, selama ada yang tanggung jawab aman insya Allah. Jadi niatkan tadi benar-benar untuk membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Karena ada bidan-bidan, ana nggak tahu benar apa nggak, mungkin ini hanya oknum ya, dari bidan yang suka merekomendasikan sesar. Katanya boleh jadi, jangan ke bidan fulan ya Allah, semua direkomendasikan sesar katanya. Oh, boleh jadi benar, boleh jadi enggak. Boleh jadi memang butuh disesar. Jadi benar-benar berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang yang akan dia tangani nanti. Jadi niatkan ketika belajar, ya Allah, aku berniat dengan belajar di sini untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Selain tadi akan dapat uang. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang terbaik, jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi niatkan seperti itu. Dan dalam kondisi belajar ini jangan lupa belajar ilmu agama. Kenapa? Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban setiap muslim. Enggak semuanya harus jadi ustadz, ustadzah, enggak. Tapi semuanya harus punya bekal ilmu agama. Maka tetap belajar ilmu umum, dan sekarang belajar ilmu agama Allah kasih kemudahannya dengan adanya handphone. Di sini boleh pegang handphone 24 jam. Oke, kalau 24 jam paling enggak tiap hari ada jadwal setengah jam mengikuti kajian. Kajian tafsir atau apa. Dalam kondisi tuntutan dari kampus yang banyak, tetap kita punya waktu buat agama dan akhirat kita. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Na'am. Baik, mungkin dipersilakan kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Saya mau bertanya. Saya berusaha untuk melakukan introspeksi diri, tapi ujiannya sangat berat. Salah satunya fitnah. Yang memfitnah ini saya diam, tapi semakin saya diam, fitnahnya semakin tidak karuan, seperti itu. Sehingga kadang membuat saya merasa kecewa sama diri saya sendiri. Apa introspeksi saya yang saya lakukan selama ini ternyata tidak ada hasilnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk menghilangkan rasa kecewa saya kepada orang lain itu yang membuat saya selalu merasa gagal untuk introspeksi? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada sebuah konsep dalam hidup ini yang harus kita fahami bersama. Konsep cinta. Konsep cinta dari Allah kepada hambanya. Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih hambanya ini bala. Bukan dikasih harta, bukan dikasih jabatan, bukan dikasih tahta, bukan dikasih kemudahan, tapi Allah kasih ujian. Dan ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi kita Muhammad SAW disebut penyihir, disebut dukun, diperolok-olok orang gila. Bayangin ya, beliau Nabi SAW dikatakan penyair, pendusta, ada banyak celaan-celaan. Bahkan ada seorang penulis dari barat mengatakan, semua celaan buruk yang ada di muka bumi ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sakit hati, dengan ucapan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kata Allah, kami benar-benar tahu dadamu menjadi sesak, sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Terus apa solusinya? Apakah Nabi melakukan klarifikasi, membela diri kepada mereka? Ternyata perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Menghadapi semua itu, apa yang harus dilakukan? Fasabbih, bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu, supaya nggak kecewa sama Allah. Karena ada orang-orang yang merasa, aku ini udah baik ya Allah, aku ini udah sholat, aku udah sodakoh, aku udah ngaji, tapi kenapa aku dikasih ujian seperti ini? Yang akhirnya dia berpikir, kalau orang baik itu akan dikasih nikmat sama Allah SWT di dunia. Lah, kita lihat bagaimana Fir'aun dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Fir'aun hidup di istana yang begitu mewah. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing 10 tahun. Padahal dibandingkan Nabi Musa sama Fir'aun, gak ada apa-apanya Fir'aun. Fir'aun menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Tapi Allah tadi, dunia tidak bersahabat dengan siapapun. Bertasbihlah, memuji Allah, dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi tatkala fitnah itu datang, engkau gak apa-apa menangis. Sebagaimana Aisyah difitnah. Aisyah difitnah apa? Berzina. Istri Nabi Muhammad SAW. Bayangin ya, putrinya Abu Bakar itu pernah difitnah berzina. Dan isu berzina itu tersebar di kota Madinah. Sampai Aisyah mengatakan, aku menangis sampai kering, nggak ada air matanya. Ujian. Tapi jangan pernah kecewa kepada dirimu. Karena sejatinya Allah memberikan ujian agar hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi
Nabi alaihissalatu pernah menyampaikan, "Idza sabaqat lil abdi manzilah indallah tabaraka wa taala." Kalau seorang hamba ini Allah sudah tetapkan tempat dia di surga, ada kedudukan dia di surga, yang amalannya nggak cukup untuk sampai ke sana, amalannya kurang, maka Allah akan kasih ujian di dirinya, di fisiknya, di keluarganya, di hartanya. Jadi menghadapi orang-orang yang bahasa sekarang apa? Toksik. Ya, orang-orang yang suka menfitnah, kita nggak usah sibuk klarifikasi. Kita tidak usah sibuk membela diri kita. Sampai ada yang mengungkapkan, ya, idza ramakan nas bil hijarah, kalau engkau dilemparin batu sama orang, engkau jangan balikin itu batu. Kan kadang-kadang sibuk untuk membalas. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, kumpulkan batu itu. Kumpulkan. Lalu bangun anak tangga menuju kepada kesuksesan. Dan ya bersabar, intinya memohon kepada Allah. Kalau tadi introspeksi diri, kadang-kala introspeksi diri kita kurang. Di awal tadi Anda sebutkan, ada orang yang bisa melakukan introspeksi diri, ada yang butuh bantuan orang lain. Ada 4 cara orang itu mengetahui kekurangan dirinya. Yang pertama, dia perlu duduk sama ustadz, ustadzah. Dia tanya, aku tuh kayak gini, menurut ustadz gimana? Dia cerita, nanti akan dapat nasihat. Yang kedua, cari kawan yang jujur. Sampaikan kepada kawan itu, tolong kau koreksi aku. Kawan yang jujur ya. Kalau nggak punya kawan yang jujur, ketiga, musuh. Kita mesti punya lawan. Ada lawan-lawan, ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Biasanya dia akan melihat semua kekurangan kita. Bahkan kebaikan kita pun jadi kekurangan buat dia. Apa yang kita lakukan? Manfaatkan kritikan-kritikan itu untuk membangun diri kita. Yang keempat, kita bergaul sama orang, sehingga kita tahu mana sih yang disukain sama orang-orang dan mana yang tidak disukai. Soalnya kadang-kala kita itu dia menilai orang lain dengan kacamata diri kita. Padahal boleh jadi ada penilaian di masyarakat yang kita nggak tahu. Maka kadang-kala kita perlu bergaul dengan manusia. Seperti itu. Dan banyak berdoa memohon kepada Allah agar diperbaiki diri kita, jemaah. Dan yakin kita punya banyak salahnya. Itu yang harus yakin. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Waktunya udah habis. Ya. Ini sudah cukup, Ustaz. Baik. Acara selanjutnya. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dr. Syafiq Rizal bersama MA atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga disampaikan untuk hadirin yang sudah memberikan pertanyaan. Usai sudah acara ini pada hari ini, saya Natasha Nidi Widya Putri selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada hadirin sekalian dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator dan Ustaz Dr. Syafiq Rizal bersama MA yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua di sini, dan semoga ilmu yang diberikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yakni pembacaan doa bersama, dan berdoa akan dipandu oleh Ustaz Dr. Syafiq Rizal bersama MA. Kepada Ustaz Dr. Syafiq Rizal bersama MA, disilakan. Barakallahu fiik. Ada sebuah doa yang sering Nabi baca sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum menutup acara, mohon izin Ustaz untuk bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, disilakan. Mohon izin untuk Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika mungkin bisa mengambil tempat terlebih dahulu.